Di era tahun 1970-an, rakyat Inggris mengalami rasa ketakutan, terutama bagi wanita. Mereka takut akan menjadi korban pembunuhan berantai setelah 13 wanita dibunuh dan 7 wanita hampir menjadi korbannya. Pembunuh itu bernama Peter Sutcliffe, mantan penggali kubur. Peter dilahirkan di Bingley, Yorkshire pada tahun 1946. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Dia sulung dari 6 bersaudara. Pribadinya bisa dibilang introvert. Dia lebih suka menyendiri. Dia juga sering tidak cocok dengan berbagai hal. Peter lebih dekat dengan ibunya. Ayahnya dikenal ramah dan disukai banyak orang. Namun ayahnya juga suka selingkuh. Di lingkungan sosialnya, dia dianggap orang yang aneh. Hal itu dikarenakan selera humornya yang tak wajar. Belum lagi obsesinya pada pelacur. Dia bahkan sering memperhatikan para pelacur yang ada di jalanan. Bahkan sekitar tahun 1969, pertama kalinya Peter melakukan penyerangan kepada pelacur yang ada di pinggir jalan. Peter memasukkan batu ke dalam kaos kakinya dan kemudian menghantamkannya ke kepala korbannya itu. Untungnya korbannya itu tidak meninggal. Di tahun 1964, Peter menikahi gadis putri imigran asal Ceko bernama Sonia Zurman. Setelah mengalami beberapa kali keguguran, dokter pun mengatakan jika mereka tidak akan bisa punya anak. Setelah menikah, Peter pun berpikir untuk tidak lagi menjadi penggali kubur. Setahun kemudian, dia mendapatkan lisensi sebagai pengemudi di kendaraan barang berat. Peter pun beralih profesi sebagai supir truk. Pekerjaan barunya ini membuat dia mondar-mandir di jalanan. Kala itu, Peter masih terobsesi dengan para pelacur di jalanan, sampai akhirnya dia pun mulai menyerang para pelacur itu. Namun kala itu dia masih belum membunuh pelacur-pelacur itu. Hingga di tahun 1975, Peter melakukan penyerangan kepada 3 orang pelacur. Dia menyerang korbannya dengan pisau dan palu. Namun kala itu korbannya tak sampai meninggal, tapi itu menjadi awal kekejamannya kepada pelacur-pelacur yang dia jumpai di jalanan. Suatu malam di tahun 1975, sekitar 150 meter dari rumahnya, seorang pelacur bernama Wilman Mekan sedang meregang nyawa. Wilman diserang dari belakang. Wanita malang itu kepalanya dihantam dengan palu oleh Peter. Kemudian ditusuk 15 kali di leher dan perutnya. Wilman pun menjadi korban pertama yang dibunuh Peter. Di tahun 1976, wanita bernama Emily Jackson sedang mendagangkan dirinya di jalanan Leeds. Peter menyapa wanita itu. Lalu kemudian dia menyeret wanita itu tak jauh dari jalanan. Peter menyerang Emily dengan obeng. Kemudian tubuhnya ditusuk 3 kali lebih banyak dari Wilman. Setelah terjatuh, tubuh Emily pun diinjak-injak dengan keras hingga ada jejak kaki Peter di tubuh Emily. Di tahun 1977, pembunuhan sadis dengan cara yang sama, memukul korban dengan palu, menusuk korban dengan brutal di dada dan lehernya sering terjadi. Dan korbannya juga selalu pelacur. Meskipun begitu, masyarakat kala itu tetap saja ketakutan. Saat itu, petugas mengalami kesulitan menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya, meskipun sudah 150 petugas berpartisipasi melakukan penyidikan. Bertahun-tahun, Peter selalu berhasil mengelabui petugas kepolisian. Bahkan pernah ada surat kaleng dan rekaman suara dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuhnya. Barulah di tahun 1977 saat polisi menemukan tubuh seorang pelacur bernama Jane Jordan. Tubuh wanita itu sudah dalam kondisi terpotong-potong. Namun di dalam tas tangan wanita itu ditemukan uang kertas 5 pon. Polisi menduga bahwa uang itu diberikan oleh seorang pelanggannya yang mungkin mengetahui pembunuhan pada Jane. Polisi pun melacak aktivitas transaksi bank hari itu. Ada 8.000 transaksi yang terjadi hari itu. Berbekal data dari bank, polisi pun memanggil 5.000 orang untuk diwawancarai termasuk Peter.
Namun kala itu Peter berhasil lolos setelah beralibi sedang berada di pesta saat kejadian. Polisi pun kala itu mempercayainya. Dia pun lolos dari penyidikan. Kemudian 2 bulan setelahnya Peter kembali menyerang pelacur bernama Marilyn Monroe. Namun kala itu Marilyn berhasil selamat karena teriakannya sempat didengar orang. Marilyn pun kemudian melapor pada polisi. Dia memberikan gambaran pelaku penyerangan padanya. Setelah mendapatkan gambaran pelaku dari Marilyn, polisi pun meyakini jika Peterlah pelakunya. Ditambah lagi, di setiap tempat kejadian ditemukan fakta jika kendaraan Peter selalu pernah terlihat ada di sana. Namun saat polisi menangkap dan mewawancarainya sebanyak 9 kali, dia selalu memiliki alibi yang selalu juga siap ditegaskan oleh istrinya. Barulah kemudian di tahun 1980, Peter sempat ditangkap karena kasus mengemudi dalam keadaan mabuk. Dalam proses persidangan kasus itu, Peter lagi-lagi melakukan 2 kali pembunuhan dan menyerang 3 wanita lainnya. Di tahun yang sama, seorang kenalan Peter bernama Trevor Binsall pernah melaporkannya jika Peterlah si pembunuh itu. Namun laporan Trevor adalah salah satu dari sekian banyak laporan tentang kasus pembunuhan itu, sehingga polisi sempat kehilangan dokumen kesaksian Trevor. Juga pernah ada korban lainnya sempat memberi kesaksian tentang Peter. Dia adalah Marcella Claxton. Marcella adalah korban yang selamat. Marcella saat itu dipukul kepalanya dengan martir oleh Peter. Namun karena Marcella ini bukanlah pelacur, maka laporannya dianggap kurang akurat. Setelah kurang lebih 2,5 juta jam dihabiskan untuk menangkap Peter, akhirnya pada tanggal 2 Januari 1981, kala itu polisi berpatroli di sebuah kawasan pelacuran. Di sana polisi melihat dan mencurigai mobil yang terparkir di pinggir jalan, dan Peterlah yang berada di mobil itu. Saat polisi memeriksa kendaraannya, ternyata mobilnya itu menggunakan nomor plat palsu. Peter pun ditangkap dan diinterogasi. Barulah di sini Peter mengakui jika dialah pembunuh sadis itu. Di tahun 1981, Peter dihukum penjara seumur hidup, setidaknya 30 tahun masa tahanan. Peter juga sempat dimasukkan ke fasilitas psikiater dengan keamanan tinggi, karena dia diduga mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia. Setelah mentalnya dianggap stabil, barulah Peter dimasukkan lagi ke penjara. Namun di tahun 2010, seorang hakim memutuskan jika Peter tak akan pernah dibebaskan. Peter akan selamanya berada di penjara. Saat di penjara, Peter pun pernah diserang oleh napi lainnya. Dia pun kehilangan penglihatan di mata kirinya. Dia juga mengeluh kesulitan tidur karena selalu dihantui wajah-wajah korbannya di dalam mimpi. Di hari tuanya, dia juga kegemukan sehingga terkena jantung dan diabetes. Pada tanggal 13 November 2020, di usia 73 tahun, Peter meninggal dunia karena terkena wabah COVID. Kala itu petugas ingin merawatnya, namun dia menolaknya. Hingga kematiannya, belum ada alasan yang jelas mengapa Peter melakukan pembunuhan kepada pelacur di jalanan. Sebagian cerita mengatakan jika dia pernah ditipu oleh pelacur, sehingga dia ingin balas dendam. Namun Peter mengatakan jika ia melakukannya karena misi dari Tuhan.